Konsep. Konsep apa yang akan ditampilin? Konsep kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 materi 7 dengan berangkat. Konsep kepribadian dalam sosiologi. Dalam sosiologi, kepribadian manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti teori 4 temperamen, melankolis, koleris, sanguinis, dan pragmatis. Dan ada juga yang disebut model 5 faktor, Big Five, di antara lainnya adalah keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neurotisisme. Melankolis. Dalam sosiologi, melankolis dipandang sebagai salah satu dari 4 tipe temperamen yang dicirikan oleh individu yang introspektif, sensitif, perfeksionis, dan cenderung analitis. Aspek sosiologis, melankolis meliputi cara individu berinteraksi dengan masyarakat, membentuk standar sosial, dan memberikan kontribusi melalui pemikiran mendalam dan kreatif, bukan sekedar kondisi murung atau sedih. Untuk ciri-ciri dan perilaku sosial orang melankolis adalah introspektif dan analitis, perfeksionis dan berstandar tinggi, pendiam dan hati-hati, sensitif dan berempati, dan yang terakhir adalah terbuka kepada keluhan. Pragmatis. Pragmatis dalam sosiologi, kepribadian pragmatis adalah tipe kepribadian yang cenderung tenang, sabar, pendiam, dan tidak mudah terbawa emosi. Orang dengan tipe ini biasanya lebih suka menjaga kedamaian, menghindari konflik, dan memilih jalan tengah dalam menghadapi masalah. Secara sederhana, kepribadian pragmatis adalah tipe orang yang tenang, damai, dan mudah bergaul, tetapi sering terlalu pasif dan menghindari konflik. Dalam kehidupan mahasiswa, kepribadian ini bisa jadi kelebihan karena mampu menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Ciri-ciri kepribadian pragmatis: tenang dan sabar, jarang panik, bisa mengendalikan emosi. Yang kedua, ramai dan mudah bergaul. Yang ketiga, lebih suka menjaga harmoni daripada berdebat. Yang keempat, pasif dan cenderung mengikuti arus. Yang kelima, setia dan konsisten, dan lebih suka mendengarkan. Sanguinis, kepribadian sanguinis berasal dari teori 4 temperamen yang dikembangkan sejak zaman Yunani kuno oleh Hippocrates. Dalam teori ini, sanguinis dikaitkan dengan kelebihan cairan darah. Dalam kurung sanguinis dalam bahasa Latin, orang dengan kepribadian sanguinis biasanya memiliki energi yang tinggi, sifat yang optimis, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Secara umum, kepribadian sanguinis adalah tipe individu yang sangat sosial, suka berinteraksi, dan cenderung menjadi pusat perhatian dalam kelompok. Mereka mudah bersemangat dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga seringkali menjadi pemimpin dalam situasi sosial. Kepribadian sanguinis adalah tipe kepribadian yang penuh energi, sosial, dan optimis. Orang dengan kepribadian ini sangat cocok untuk peran yang membutuhkan interaksi sosial dan komunikasi yang baik. Namun, mereka juga perlu belajar untuk lebih fokus dan terorganisir agar dapat mengatasi kelemahan seperti mudah bosan dan impulsif. Memahami tipe kepribadian sanguinis dapat membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Ciri-ciri kepribadian sanguinis: 1. Sosial dan ramah. 2. Optimis dan ceria. 3. Ekspresif dan komunikatif. 4. Mudah bosan. 5. Impulsif dan spontan. 6. Mudah terpengaruh. 7. Kurang teliti dan terorganisir. Koleris dalam sosiologi, koleris itu mengacu pada tipe kepribadian seseorang yang cenderung tegas, aktif, ambisius, dan suka memimpin. Orang dengan kepribadian koleris biasanya percaya diri, berorientasi pada tujuan, dan tidak mudah menyerah. Mereka juga dikenal cepat mengambil keputusan dan tidak suka bertele-tele. Namun dari sisi sosial, tipe koleris ini kadang dianggap dominan atau keras kepala karena mereka ingin segalanya berjalan sesuai dengan keinginan atau yang biasa kita sebut dengan perfeksionis. Dalam konteks sosiologi ini, sifat koleris itu mempengaruhi interaksi sosial. Misalnya, dalam kelompok, koleris itu sering berperan sebagai pemimpin atau pengatur arah diskusi. Kalau dalam masyarakat, mereka cenderung menjadi agen perubahan karena punya dorongan kuat untuk memperbaiki keadaan. Ciri-ciri kepribadian koleris itu yang pertama ada tegas dan percaya diri, suka memimpin, cepat mengambil keputusan, berorientasi pada tujuan, ambisius dan kompetitif, dan yang terakhir itu adalah kurang sabar dan keras kepala. Dan yang untuk selanjutnya, penjelasan tentang ekstrovert. Yang pertama, pengertian ekstrovert. Dalam konteks sosiologi, ekstrovert adalah tipe kepribadian yang mendapatkan energi dari interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Individu ekstrovert cenderung terbuka, komunikatif, dan aktif dalam kegiatan sosial.
Sosiologi melihat ekstrovert bukan hanya sebagai sifat bawaan, tetapi juga hasil dari proses sosialisasi bagaimana seseorang belajar berinteraksi, berperan, dan diterima dalam masyarakat. Selanjutnya, perspektif sosiologi. Kepribadian ekstrovert terbentuk melalui pengalaman sosial seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan budaya. Dalam masyarakat yang kolektivis seperti Indonesia, sikap ekstrovert sering dihargai sebagai positif karena dianggap ramah, supel, dan mudah bekerja sama. Ekstrovert memiliki peran penting dalam menjaga dinamika sosial karena mereka aktif menjalin komunikasi dan membangun jaringan sosial. Dan yang terakhir, ciri-ciri sosial ekstrovert: suka berinteraksi sosial dan merasa bersemangat dalam kelompok, terbuka dan ekspresif saat berbicara, aktif dalam kegiatan masyarakat seperti organisasi, acara kampus, atau komunitas, dan juga memiliki jaringan sosial yang luas meskipun tidak selalu mendalam, lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan terakhir cenderung menyukai pekerjaan atau peran yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya yaitu introvert. Dalam sosiologi, introvert adalah tipe kepribadian yang lebih berorientasi pada dunia dalam dirinya sendiri, yaitu pikiran, perasaan, dan refleksi pribadi. Individu introvert mendapatkan energi dari waktu menyendiri dan cenderung selektif dalam berinteraksi sosial. Sosiologi memandang kepribadian introvert sebagai hasil dari proses sosialisasi dan pengalaman sosial, bukan hanya bawaan dari lahir. Lingkungan, budaya, dan pola interaksi turut membentuk bagaimana seorang introvert beradaptasi dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, introvert sering berperan sebagai pengamat dan pendengar yang baik. Mereka berpikir sebelum bertindak, lebih reflektif, dan lebih menyukai interaksi yang mendalam daripada luas. Dalam masyarakat kolektivis, perilaku introvert kadang dianggap kurang aktif, padahal mereka berkontribusi melalui analisis, ketenangan, dan kedalaman berpikir. Sosiologi menilai bahwa introvert memiliki fungsi sosial penting, menjaga keseimbangan, refleksi moral, dan kedalaman hubungan sosial. Introvert bukanlah ansos. Ansos atau antisosial itu bukan cuma pendiam atau nggak suka rame. Dalam psikologi, perilaku antisosial berarti seseorang itu menghindari atau menolak aturan sosial, sering melakukan hal yang merugikan orang lain, dan cenderung tidak peduli pada norma, etika, atau konsekuensi. Ansos itu lebih dekat ke masalah perilaku, bukan preferensi pribadi seperti introvert. Kalau dalam kehidupan mahasiswa, perilaku ansos itu bisa muncul seperti yang pertama, sering bolos kelompok tanpa memberi kabar, tapi tetap mau nilai yang sama. Yang kedua, ngegas atau nyolot kalau dikasih kritik di kelas. Yang ketiga, itu mengambil hak orang lain, misalnya nyerobot antrian dan seenaknya minjem barang tapi gak dibalikin. Dampaknya di dunia kuliah itu adalah teman jadi enggan kerja kelompok bareng karena takut dia kehilangan mendadak atau merusak suasana. Terus yang kedua, lingkungan kelas itu jadi nggak nyaman karena ada orang yang suka memancing konflik. Yang ketiga atau yang terakhir, reputasi akademik itu dan sosialnya menurun sehingga dosen dan teman-teman itu lebih hati-hati atau bahkan menjaga jarak sama dia. Jadi bedanya dengan mahasiswa introvert itu normal banget. Bedanya mahasiswa introvert itu kalau misalnya ada keramaian, energi mereka malah terkuras lebih banyak. Rumah apa yang sakit ngadu? Apa tuh? Rumah sakit Bunda. Sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.